Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris pada pelajaran Fisika SMA kelas 11 semester 2. Pada PJJ ke-13 ini kita akan membahas tentang persamaan gelombang. Pertama-tama kita akan bahas tentang panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang? Perhatikan contoh gelombang berikut ini. Nah, itulah yang disebut dengan panjang gelombang ya. Kalau di sini dicontohkan, panjang gelombangnya itu antara puncak ke puncak. Jadi kalau gelombang seperti terlihat pada animasi berikut, ada beberapa gelombang ya. Nah, di sini kita akan mengambil satu buah gelombangnya aja atau disebut dengan panjang gelombang. Nah, menghitung panjang gelombang, yang pertama itu bisa dari satu bukit, satu lembah. Nah, kalau ada gelombang seperti ini, beberapa gelombang ya, kita ambil saja satu bukit, yaitu yang melengkung ke atas, kemudian satu lembah yang melengkung ke bawah. Inilah yang disebut dengan panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda. Jadi kalau di contoh berwarna merah tersebut, terdapat satu buah, dua buah, tiga buah. Jadi di contoh ini terdapat tiga buah gelombang. Jadi menghitung panjang gelombang itu satu bukit, satu lembah yang pertama. Yang kedua bisa saja puncak ke puncak. Seperti contoh yang ada di animasi. Nah, kalau contoh seperti ini, kita lihat dari puncak bukit ke puncak bukit, ada satu buah gelombang, kemudian dua buah gelombang, tiga buah gelombang. Pada contoh ini ada tiga buah gelombang. Kemudian bisa juga menghitungnya dari lembah ke lembah, ya. Seperti ini, kita lihat lembah ke lembah, kemudian ada satu buah, dua buah, tiga buah. Dari contoh ke sini ada tiga buah gelombang semua ya. Jadi kita menghitung panjang gelombang itu cukup satu buah gelombang saja. Bisa terdiri dari satu bukit, satu lembah, bisa puncak ke puncak, maupun lembah ke lembah ya. Selanjutnya kita akan menghitung cepat rambat gelombang. Nah, perhatikan gelombang. Gelombang ini berjalan ke kanan ya. Nah, kita lihat pergerakannya ke arah kanan ya. Ketika diputar di naik turun ke sebelah kiri, gelombang bergerak ke arah kanan. Ketika bergerak ke arah kanan, maka dia mempunyai V atau cepat rambat gelombang. Besarnya V adalah lambda dikalikan dengan F. Apa itu lambda? Lambda itu yang tadi ya, panjang gelombang. Dan F adalah frekuensi ya. F adalah frekuensi. Jadi V adalah cepat rambat gelombang, di mana gelombang itu merambat punya kecepatan yang disebut dengan cepat rambat gelombang. Lambda adalah panjang gelombang dan F adalah frekuensi. Frekuensi pernah kita bahas pada gerak melingkar dahulu ya. Hubungan frekuensi dengan periode adalah F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F, saling berkebalikan ya. Saya mengingatkan kembali hubungan frekuensi dengan periode. Selanjutnya kita akan bahas persamaan umum gelombang. Jadi kalau saya gambarkan di sini ada beberapa gelombang ya. Kemudian kita tarik garis tengahnya ya. Kalau kita tarik garis tengahnya untuk membedakan antara bukit dengan lembah, bukit yang di atas, lembah yang di bawah. Kemudian kita ambil satu buah gelombang. Ingat satu buah gelombang atau lambda ya, disebut dengan panjang gelombang. Perhatikan di bukit itu ada jaraknya ya atau ketinggian bukit. Nah, ketinggian bukit itu disimbolkan dengan A atau amplitudo ya. A adalah amplitudo. Sekarang kita masuki persamaan umumnya ya. Persamaan umumnya ya untuk di level SMA ini adalah yang sederhananya ya, Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nanti kalau di pelajaran lain mungkin akan dikembangkan lagi ya. Ini adalah persamaan sederhananya untuk persamaan umum gelombang adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Ya, di mana di sini ada tanda plus minus ya, ada tanda plus minus. Nah, di mana kalau nilainya positif ya atau plus ya, jadi kalau persamaannya Y sama dengan A sin omega T plus KX, maka gelombangnya itu merambatnya ke arah kiri, kalau positif. Sementara kalau persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega T min KX ya, atau tandanya negatif, maka gelombangnya itu bergerak ke arah kanan. Jadi plus minus itu untuk menandakan pergerakan gelombang apakah ke kiri atau ke kanan. Ya. Kemudian A adalah amplitudo, satuannya meter. Kemudian omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Kemudian K adalah bilangan gelombang. Ingat hubungan omega dengan F ya, waktu di gerak melingkar dulu. Omega sama dengan 2pi F. Sementara K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Ingat ya, F adalah frekuensi, lambda adalah panjang
gelombang. Selanjutnya kita bahas kecepatan dan percepatan getaran. Kecepatan dan percepatan getaran, apa bedanya dengan cepat lambat gelombang? Mari kita simak persamaan gelombang berikut ini ya. Di sini ada sebuah gelombang dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx ya. Nah, gelombangnya bergerak ke arah kanan. Berarti dia memiliki cepat lambat gelombang atau disimbolkan dengan V. Inilah yang tadi kita bahas ya, cepat lambat gelombang. Sekarang kita akan bahas kecepatan getaran. Perhatikan sumber gelombang di sebelah kiri ya, naik dan turun. Nah, ketika turun dia akan naik ke atas, maka dia akan punya kecepatan naik. Nah, sampai atas dia akan turun kembali ke bawah. Berarti dia akan punya kecepatan turun. Berarti ada yang disebut dengan kecepatan getaran. Bedakan ya, kalau cepat lambat gelombang atau kecepatan gelombang tadi geraknya ke arah kanan. Sementara kalau kecepatan getaran naik dan turun untuk gelombang ya, untuk gelombang transversal ya di sini ya. Jadi arah kecepatan getaran dan kecepatan lambat gelombangnya itu berbeda. Perhatikan untuk kecepatan getaran atau disimbolkan dengan Vp ini ya, pertama-tama dia naik ke atas makin cepat, kemudian makin lambat, turun lagi ke bawah makin cepat makin lambat. Jadi kecepatannya berubah berdasarkan waktu ya, berdasarkan waktu dia berubah. Jadi Vp itu berupa persamaan ya, kecepatan getaran Vp, di mana persamaan ini kita turunkan saja dari persamaan gelombangnya. Jadi Vp sama dengan dy per dt atau diferensial y terhadap t atau turunan y terhadap t ya. Kita turunkan, turunan sin adalah cos ya. Nah, kemudian di dalam sinnya kan ada omega T, karena diturunkan terhadap T, maka turunan berantai omeganya keluar, maka didapatkanlah Vp sama dengan omega A cos omega T plus minus Kx. Nah, selain dari kecepatan getaran, kita lihat tadi dia makin cepat, makin lambat, makin cepat, makin lambat. Dia juga memiliki percepatan getaran untuk naik, kemudian dia percepatan getaran untuk turun. Maka percepatan disimbolkan dengan A ya. Nah, bagaimana percepatan getaran? Percepatan getaran AP merupakan turunan dari kecepatan getaran. Turunan dari Vp terhadap T. Maka ingat turunan cos adalah min sin ya. Omeganya keluar sehingga omeganya jadi kuadrat. Jadi min dalam kurung omega kuadrat A sin omega T plus minus Kx ya. Nah, perhatikan A sin omega T plus minus Kx itu sama dengan Y ya. Maka persamaan AP bisa disingkat sama dengan min omega kuadrat dikalikan dengan Y. Ya, ini adalah persamaan-persamaan umum untuk kecepatan getaran dan percepatan getaran. Ingat, hati-hati bedakan ya. Kecepatan gelombang atau cepat lambat gelombang itu simbolnya hanya V saja, sementara kecepatan getaran simbolnya adalah Vp. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah gelombang mempunyai persamaan umum Y sama dengan 5 sin 10 pt min 4 px. Tentukan yang A arah gelombang, yang B amplitudo, yang C kecepatan angular gelombang, yang D bilangan gelombang, yang E frekuensi, yang F panjang gelombang, yang G cepat lambat gelombang, yang H kecepatan getaran, dan yang I adalah percepatan getaran. Satu soal lumayan ya, poinnya sangat banyak, jadi cukup satu soal itu banyak poinnya. Oke, dari sini diketahuinya cuma satu ya, hanya persamaannya aja. Maka diketahui Y sama dengan 5 sin 10 pt min 4 px. Kemudian yang ditanya arah gelombang atau arah ya. Yang kedua amplitudo A. Yang ke C-nya adalah kecepatan angular atau omega. Kemudian ditanya adalah K, bilang gelombang. Kemudian frekuensi F. Kemudian panjang gelombang lambda. Kemudian cepat lambat gelombang V. Kecepatan gelombang adalah kecepatan getaran adalah Vp ya, persamaan percepatan getaran ya. Kemudian persamaan percepatan getarannya adalah AP ya. Ini adalah contohnya ya, satu soal lumayan menjawabnya. Baik, kita akan mulai menjawab. Walaupun satu soal banyak jawabannya ya, cuman tidak terlalu sulit karena sebagian jawaban itu hanya cukup menjodohkan. Bagaimana menjodohkannya? Jadi kita pertama-tama langkah yang paling mudah adalah menulis kembali persamaan umumnya. Ingat, persamaan umum gelombang adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Kemudian kita jodohkan lagi ke persamaan yang diketahuinya. Kita tulis ulang di bawah. Y sama dengan 5 sin
10 pi T min 4 pi X. Nah, kemudian yang pertama kali ditanya adalah arahnya. Arahnya itu ingat dari tanda plus dan minus. Di sini diketahuinya soalnya minus ya. 5 sin 10 pi T min 4 pi X. Berarti tanda plus minusnya bertanda minus. Ingat kalau minus arahnya ke arah kanan. Jadi persamaan gelombangnya karena di sini tandanya adalah negatif, maka arah gelombangnya ke arah kanan. Kemudian yang kedua adalah amplitudo. Nah, untuk amplitudo simbolnya adalah A. Kita jodohkan saja huruf A pada persamaan gelombang dengan angka yang ada di bawah. A itu berjodoh dengan angka 5. Maka amplitudonya adalah 5 meter. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan gelombang, kecepatan anguler ya, atau kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut adalah omega. Lihat di persamaan umum, omega T di bawahnya adalah 10 pi T. Maka omega berjodoh dengan 10 pi. Didapatkanlah omeganya adalah 10 pi radian per sekon. Kemudian yang ditanya adalah K, sama kita jodohkan. Kx di bawahnya adalah 4 pi X. Maka K berjodoh dengan 4 pi ya. K sehingga K-nya adalah 4 pi ya. Ingat, tanda negatifnya tidak dimasukkan ya, karena tanda negatifnya hanya untuk menentukan arah gelombang ya. Arah gelombangnya ke kanan atau ke kiri. Jadi K-nya itu kita masukkan angkanya saja 4 pi ya. Jadi terlihat ya walaupun banyak, cuman cukup menjodohkannya saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi ya. Pertanyaan yang E adalah frekuensi. Ingat persamaan omega sama dengan 2 pi F. Maka F sama dengan omega dibagi dengan 2 pi. Tadi kita sudah menghitung di poin C ya. Omeganya sama dengan 10 pi. Maka tinggal kita masukkan. Omeganya diganti 10 pi. Sehingga F sama dengan 10 pi dibagi dengan 2 pi. 10 pi bagi 2 pi adalah 5 ya. Sehingga frekuensinya adalah 5 Hz. Kemudian kita ditanyakan adalah lambda atau panjang gelombang. Ingat, K sama dengan ya 2 pi dibagi dengan lambda. Otomatis lambdanya sama dengan 2 pi dibagi dengan K. K-nya sudah dihitung ya di poin D adalah 4 pi. Sehingga lambdanya adalah 2 pi bagi 4 pi. 0,5 ya atau setengahnya. Ya, jadi ditemukanlah lambdanya adalah 0,5. Kemudian selanjutnya yang G adalah cepat rambat gelombang ya. Atau V saja ya, cepat rambat gelombang V sama dengan F kali lambda. Tinggal kita masukkan F-nya 5, lambdanya 0,5. Hasilnya adalah 2,5 meter per sekon. Selanjutnya adalah VP atau kecepatan getaran ya. Bedakan antara cepat rambat gelombang dengan kecepatan getaran. Yang tadi ya perbedaannya. Nah, di mana VP sama dengan omega A cos omega T plus minus KX. Kita tinggal masukkan omeganya sudah ada 10 pi ya. A-nya sudah ada 5 ya. Kemudian K-nya sudah ada 4 pi. Kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, di persamaan awal diketahui bahwa tandanya negatif ya. Maka di sini persamaan cosnya kita tinggal masukkan tanda negatif. Sehingga VP-nya sama dengan omeganya kita masukkan 10 pi. Amplitudonya adalah 5 ya. 10 pi kali 5 cos 10 pi T min 4 pi X ya. Tanda negatifnya dari tadi ya persamaan yang diketahuinya. Kemudian kita kalikan saja 10 pi kali 5 adalah 50 pi cos 10 pi T min 4 pi X. Didapatkanlah persamaan getarannya ya, atau kecepatan getarannya adalah 10 pi cos 10 pi T min 4 pi X. Ini adalah kecepatan getaran. Bedakan dengan yang G ya. Kalau yang G adalah cepat rambat gelombang, kalau yang H adalah kecepatan getaran. Kemudian kita akan membahas tentang percepatannya ya, AP ya. Kita masukkan persamaan umumnya min dalam kurung omega kuadrat A sin omega T plus minus KX. Sama dengan itu tinggal kita masukkan saja omeganya adalah 10 pi ya. A-nya adalah 5, kemudian K-nya adalah 4 pi. Tandanya adalah negatif sesuai dengan persamaan yang di atas ya, yang diketahuinya. Kita masukkan 10 pi dikuadratkan adalah 100 pi kuadrat ya. Ingat, 10 negatifnya tidak diikut dikuadratkan ya, karena yang dikuadratkan hanya omeganya saja. Sehingga min 100 pi kuadrat dikalikan 5 sin 10 pi T min 4 pi X ya. Kita kalikan 100 kali 5 adalah 500, sehingga persamaan percepatan getarannya adalah min 500 pi kuadrat. Demikianlah PJJ kita yang ke-13 tentang persamaan gelombang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min 500 pi kuadrat sin